Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan tugas kita pada kali ini. Adapun salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul presentasi kami kali ini yaitu analisis pendapatan dalam perspektif keuntungan. Dan yang kami hormati yaitu dosen pengampu Ibu Sri Utami, SPD, MPD. Next slide. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Fahren Jayaputra, kemudian ada Muhammad Hendrik Dimansyah, kemudian ada Ainul Muslimah, saya sendiri Ahmad Dhani, dan Asma. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan kepada presentator pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mengenai definisi keuntungan. Dalam ilmu ekonomi dan bisnis, keuntungan atau laba secara fundamental didefinisikan sebagai surplus nilai yang tersisa setelah total pendapatan atau revenue dikurangi dengan total biaya atau cost yang dikeluarkan dalam suatu periode waktu tertentu. Keuntungan merupakan indikator utama dari keberhasilan ekonomi suatu entitas, baik itu individu, perusahaan, maupun perekonomian secara keseluruhan. Kemudian saya serahkan ke presentator berikutnya. Perbedaan antara keuntungan kotor, keuntungan operasi, dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor atau gross profit. Keuntungan kotor adalah selisih antara pendapatan total revenue yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang biaya pokok penjualan, cost of goods atau COGS. Yang kedua itu keuntungan operasi atau operating profit. Keuntungan operasi diperoleh dengan mengurangkan biaya operasional, operating expenses, dari keuntungan kotor. Ketiga itu keuntungan bersih, net profit. Keuntungan bersih adalah laba yang tersisa setelah semua biaya dan beban, termasuk biaya operasional, biaya bunga atau atas pinjaman, pajak penghasilan, dan biaya-biaya non-operasional lainnya dikurangkan dari keuntungan operasi. Selanjutnya itu sumber-sumber keuntungan. Yang pertama itu modal usaha. Modal usaha merupakan elemen krusial dalam mendirikan dan mengembangkan sebuah usaha. Sumber modal biasa berasal dari dana pribadi maupun dari pihak luar. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Produktivitas suatu usaha sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu tenaga kerjanya. Yang ketiga yaitu pengalaman dan lama usaha. Wawasan yang diperoleh dari pengalaman berbisnis memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap pola perilaku konsumen, strategi pemasaran, hingga mitigasi risiko. Yang keempat yaitu strategi promosi. Promosi yang tepat sasaran maupun meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Yang kelima yaitu jangkauan pemasaran. Memperluas cakupan pemasaran baik dari sisi wilayah maupun segmen konsumen, memberikan peluang untuk meraih pasar yang lebih luas. Yang keenam yaitu efisiensi biaya produksi. Pengelolaan biaya produksi yang optimal seperti memperoleh bahan baku dan harga yang bersaing dan minimal pemborosan sumber daya berperan penting dalam meningkatkan margin keuntungan. Yang ketujuh yaitu inovasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi terkini serta mengembangkan inovasi pada produk atau layanan menjadi faktor kunci dalam menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha. Yang ke-8 yaitu pendidikan dan pelatihan. Latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki pelaku usaha memengaruhi kemampuan dalam membuat keputusan strategi, pengelolaan operasional, dan menanggapi perubahan pasar secara adaptif. Yang ke-9 yaitu kondisi pasar dan pesaing. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pasar serta tingkat kompetisi sangat membantu pelaku usaha dalam merancang strategi harga. Yang ke-10 yaitu atau yang terakhir, kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti aturan pajak, program subsidi, maupun regulasi usaha dapat mempengaruhi struktur biaya dan peluang besar bagi pelaku usaha. Selanjutnya itu saya berikan ke presentator selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang peran penting keuntungan dalam perekonomian. Yang pertama, ada insentif bagi pengusaha. Keuntungan mendorong pengusaha untuk mengambil risiko, berinovasi, dan menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, sumber investasi kembali, yang dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sering digunakan untuk investasi kembali dalam bentuk ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, atau pengembangan produk baru. Yang ketiga, indikator keberhasilan usaha.
di mana tingkat keuntungan mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten dianggap berhasil dalam mengelola sumber daya dan strategi bisnisnya. Dan yang terakhir, yang keempat, pemicu alokasi sumber daya yang efisien, di mana keuntungan menjadi sinyal bagi pasar untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang paling produktif. Selanjutnya yaitu terkait teori-teori keuntungan ekonomi. Ya, di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori risiko, di mana teori ini menyatakan bahwa keuntungan merupakan kompensasi atas risiko yang diambil oleh pelaku usaha atau investor. Dan yang kedua, teori inovasi. Teori ini menekankan bahwa keuntungan diperoleh melalui inovasi, yaitu pengenalan produk, proses, atau model bisnis baru yang meningkatkan efisiensi atau menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, ada teori monopoli. Teori ini berpendapat bahwa keuntungan dapat diperoleh melalui kekuatan pasar, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk menetapkan harga di atas biaya marginal karena kurangnya persaingan. Dan yang terakhir, teori kewirausahaan. Teori ini menyoroti peran wirausaha sebagai agen perubahan yang mengidentifikasi peluang, mengorganisasi sumber daya, dan mengambil risiko untuk menciptakan nilai baru. Baik, selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi besaran keuntungan yang diperoleh pengusaha. Nah, adapun faktor-faktor ini meliputi biaya produksi. Jika biaya produksi terlalu tinggi, maka margin keuntungan bisa tergerus. Sebaliknya, efisiensi dalam proses produksi berpotensi meningkatkan tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, ada harga jual. Menentukan harga jual secara tepat merupakan langkah strategis dalam bisnis. Harga yang ditetapkan harus mampu menutupi seluruh biaya produksi sekaligus menghasilkan laba yang memadai. Kemudian yang ketiga, permintaan pasar. Permintaan terhadap produk atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, preferensi konsumen, dan jumlah target pasar. Ketika permintaan tinggi, potensi peningkatan penjualan dan laba juga ikut naik, sementara permintaan yang rendah beresiko menurunkan pendapatan. Yang keempat yaitu persaingan. Persaingan yang tinggi seringkali menyebabkan tekanan harga dan menipisnya margin keuntungan, sedangkan persaingan yang rendah memberikan peluang lebih besar untuk menetapkan harga yang lebih menguntungkan. Yang kelima, ya, ada kebijakan pemerintah. Perubahan dalam kebijakan pemerintah bisa berdampak pada naik atau turunnya keuntungan usaha. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti inflasi, bunga, dan tingkat pengangguran juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional perusahaan. Yang terakhir, kondisi ekonomi umum. Situasi ekonomi secara keseluruhan yang mencakup indikator seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan suku bunga sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja serta biaya yang harus ditanggung perusahaan. Apabila kondisi ekonomi sedang lesu, permintaan terhadap produk cenderung menurun yang berdampak pada penurunan laba. Sebaliknya, ketika ekonomi stabil atau tumbuh positif, peluang untuk meningkatkan pendapatan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memantau perkembangan ekonomi agar dapat menyesuaikan strategi bisnisnya dengan cepat dan tepat. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin untuk off cam dikarenakan device laptop saya kameranya lagi bermasalah. Langsung saja, pengukuran dan analisis keuntungan. Adapun metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis keuntungan perusahaan seperti perhitungan margin keuntungan atau profit margin, rasio probabilitas atau probability regions, dan analisis titik impas dan break-even point analysis. Langsung saja yang pertama, margin keuntungan atau profit margin. Gross profit margin atau GPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan setelah mengurangi biaya pokok penjualan. Rumus dari GPM adalah sama dengan laba kotor per penjualan laba bersih dikali 100%. Operating profit margin atau OPM menunjukkan efisiensi tanpa menghitung pajak dan bunga. Rumus OPM adalah laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. C. Net Profit Margin atau NPM. Rasio paling penting karena menunjukkan laba bersih setelah semua beban. Rumus dari NPM sendiri adalah laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dan selanjutnya yang kedua, rasio probabilitas atau probability returns. Tentu saja A. Return of Asset atau ROA. Mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki. Rumus dari ROA sendiri ialah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya B. Return of Equity atau ROE. Mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham dan investasinya. Rumus dari ROE ialah laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%.
Yang terakhir C atau net profit margin atau NPM. Sudah dijelaskan di atas. Di sini NPM juga kategori rasio probabilitas karena menggambarkan efisiensi keseluruhan. Next slide. Selanjutnya analisis titik impas atau break even point analysis. Pengertiannya, analisis titik impas atau BEP adalah teknik untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami rugi atau laba atau sama dengan impas. B. Rumus titik impas BEP ialah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Next. Selanjutnya, hubungan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan pendekatan strategis di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai triple bottom line atau 3P. People atau manusia, planet atau lingkungan, dan profit atau keuntungan, menurut Michel dan teman-teman. Adapun keuntungan bagi CSR ialah yang pertama, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR cenderung memiliki citra positif di mata publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas keterlibatan karyawan. Program CSR yang melibatkan karyawan dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan juga yang merasa bangga bekerja di perusahaan yang peduli terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan cenderung loyal dan produktif. Selanjutnya C, menarik faktor investor dan mitra bisnis. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan seringkali menarik bagi investor dan mitra bisnis yang mencari investasi berkelanjutan. Selanjutnya D, mengurangi risiko dan biaya operasional. Dengan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan sosial, serta menghindari biaya yang terkait dengan konflik masyarakat atau kerusakan lingkungan. Lagi E, membuka pasar baru dan peluang inovasi. CSR dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan dan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan atau membuka pasar baru untuk menciptakan keunggulan berkompetensi yang berkelanjutan. Mengintegrasi CSR dalam strategi bisnis. Adapun yang pertama, mengintegrasi CSR ke dalam strategi bisnis utama. Yang kedua, mengembangkan produk dan layanan berkelanjutan. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement. Dan yang keempat, yang terakhir, menyampaikan laporan keberlanjutan secara terbuka. Ini menyampaikan laporan berkelas kelanjutan terbuka menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta membangun reputasi yang positif di mata publik dan investor, menurut Sukma dan Ismail 2023. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi daripada presentator. Saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan dan saran dari presentasi kali ini yaitu keuntungan merupakan inti dari kegiatan usaha yang mendorong pengusaha untuk terus berkembang dan berinovasi. Berbagai sumber keuntungan seperti efisiensi biaya, inovasi, dan kekuatan pasar menjadi penentu utama keberhasilan usaha. Keuntungan juga berfungsi sebagai indikator kinerja, sumber investasi kembali, dan alat penggerak alokasi sumber daya yang efisien. Adapun saran kami yaitu agar keuntungan yang diperoleh pengusaha berkelanjutan disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, berinovasi sesuai kebutuhan pasar, serta menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab sosial. Kemudian itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.